Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Listiani Cahyaningsih dari Tadris Biologi 3. Di sini saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah Fisiologi Hewan, yaitu mengenai metabolisme dan energi. Nah, adapun submateri yang akan kita bahas nanti yaitu yang pertama pengertian metabolisme dan juga pengertian energi. Kemudian kita akan masuk membahas mengenai katabolisme dan juga anabolisme. Kemudian nanti kita akan masuk lagi juga ke pembahasan mengenai respirasi aerob dan anaerob. Dan tidak lupa juga kita akan membahas enzim, karena enzim ini diperlukan dalam proses metabolisme nantinya. Pertama, kita akan membahas mengenai metabolisme dan energi. Jadi, apa sih metabolisme itu dan apa energi? Baiklah, metabolisme ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata metabol yang berarti perubahan. Ini dipakai untuk menunjukkan semua transformasi kimia dan tenaga yang timbul di dalam tubuh. Metabolisme ini merupakan suatu proses kompleks yang terjadi di dalam sel di mana terjadi perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui suatu proses kimia berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa metabolisme ini merupakan seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam sel tubuh. Nah, ini bertujuan untuk menghasilkan energi yang berguna bagi kelangsungan hidup. Selanjutnya, untuk energi ini merupakan suatu yang diperlukan untuk aktivitas seluler seperti pertumbuhan, gerak, transport molekul, maupun ion molekul membran. Nah, kaitan antara metabolisme dengan energi ini yaitu pada proses metabolisme yang terjadi di dalam sel, ini nantinya akan membutuhkan dan memanfaatkan energi untuk melakukan keseluruhan reaksi kimia yang akan berlangsung. Baiklah, sebelum kita melanjutkan membahas mengenai metabolisme, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai enzim. Jadi enzim di sini itu merupakan senyawa protein yang berguna sebagai katalisator reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, katalisator di sini itu maksudnya merupakan zat yang berguna untuk mempercepat reaksi kimia, namun tidak mempengaruhi hasil akhir dari reaksi tersebut, ataupun tidak merubah keseimbangan reaksinya. Nah, adapun sifat-sifat enzim yang pertama yaitu enzim sebagai biokatalisator. Maksudnya di sini enzim ini dapat merubah kecepatan reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Meskipun dalam jumlah yang sedikit, enzim bisa mempercepat reaksi ini ribuan kali lipat. Nah, yang kedua, enzim berupa koloid. Enzim berupa koloid ini merupakan senyawa protein yang membentuk suatu koloid di dalam larutan enzim yang berguna untuk menambah luas bidang permukaan pada enzim, sehingga energi aktivitasnya menjadi lebih besar. Dan yang ketiga, enzim bekerja secara spesifik. Maksudnya di sini, enzim hanya dapat bekerja pada substrat tertentu saja. Misalnya, enzim katalase. Dia hanya dapat menghidrolisis H2O2 menjadi H2 dan O2. Yang keempat, enzim ini bersifat termolabil. Maksudnya, cara kerja enzim ini dipengaruhi oleh suhu. Jika suhunya tinggi, maka cara kerja enzim akan cepat. Dan sebaliknya, jika suhunya rendah, maka cara kerja enzim akan semakin lambat. Namun, jika suhu terlalu tinggi, maka enzim juga akan mengalami denaturasi. Nah, yang kelima, enzim dapat bereaksi dengan substrat basa maupun asam. Nah, ini tuh dikarenakan bagian sisi aktif enzim ini memiliki gugus R residu asam amino spesifik yang berperan sebagai penerima atau pemberi protein yang sesuai. Nah, yang
terakhir ada kerja enzim bersifat reversible. Reversible ini maksudnya bolak-balik ya. Karena kerja enzim itu hanya mempercepat laju reaksi kimia untuk mencapai kesetimbangan. Pada dasarnya ya, enzim ini tidak dapat menentukan arah reaksi. Namun, suatu enzim bisa melakukan reaksi dua arah, yaitu dari produk menjadi substrat atau substrat menjadi produk. Misalnya nih, pada enzim lipase, bisa merubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Sebaliknya, enzim lipase juga bisa menyatukan asam lemak dan gliserol menjadi lemak. Nah, selanjutnya mengenai peran enzim dalam metabolisme. Peran enzim yang pertama yaitu mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, di sini proses metabolisme dengan melibatkan enzim akan mempercepat suatu reaksi kimia. Sedangkan yang tidak melibatkan enzim nantinya akan memperlambat suatu reaksi kimia. Nah, dia sendiri tidak ikut dalam reaksi tersebut, tapi pada saat metabolisme melibatkan enzim, substrat akan berikatan dengan enzim. Kemudian enzim akan merubah substrat menjadi produk. Nah, yang kedua ada memperoleh suatu produk yang diinginkan. Di sini, meskipun enzim ini memiliki jumlah yang banyak, tetapi banyak enzim yang tidak dapat tertukar. Nah, enzim ini juga dapat berubah bentuk menyesuaikan dengan substratnya, sehingga diperoleh produk yang diinginkan nantinya. Misalnya, dari proses pemecahan amilum dapat diperoleh produk glukosa. Yang ketiga, hanya akan mengikat substrat pada sisi aktifnya. Di dalam tubuh, dapat dibedakan antara satu jenis enzim dengan jenis enzim lainnya. Meskipun jumlah enzimnya itu sangat banyak, tetapi misalnya pada teori gembok dan kunci, enzim ini diumpamakan sebagai gembok yang memiliki bagian kecil dan bisa mengikat substrat pada sisi aktif enzim. Sedangkan substratnya itu kemudian diumpamakan sebagai kunci yang bisa berikatan dengan sisi aktif enzim. Nah, yang selanjutnya itu enzim dapat digunakan berkali-kali. Nah, nanti setelah terbentuk produk pada saat proses metabolisme, enzim ini akan melepaskan diri dan kembali lagi ke bentuknya yang semula. Nah, kemudian enzim yang memiliki peranan tersebut dapat digunakan berkali-kali. Tetapi ada juga enzim yang tidak dapat digunakan berkali-kali karena enzimnya telah rusak dan disebabkan oleh faktor tertentu, misalnya seperti perubahan suhu. Selanjutnya, menurunkan energi aktivasi. Nah, pada proses metabolisme yang sedang berlangsung, akan mengurangi energi yang ada di dalam tubuh. Enzim ini nantinya berperan penting dalam proses tersebut untuk menurunkan energi aktivasi. Metabolismenya akan berjalan lebih baik lagi dan lebih cepat saat energinya turun. Peran enzim ini untuk membantu menghemat energi. Misalnya pada saat kita memindahkan air menggunakan ember, maka akan lebih cepat daripada menggunakan kedua tangan kita. Umpamanya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada menjaga kekebalan tubuh. Nah, di tubuh kita ini kan banyak sekali ya enzimnya yang bekerja untuk membantu proses kimiawi yang mampu membuat tubuh kita ini tetap bertahan. Nah, enzim ini berperan penting dalam proses pembentukan zat kimiawi secara maksimal, serta dia juga berperan menjaga tubuh kita ini tetap sehat dan melindungi tubuh kita dari virus ataupun penyakit yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita ini. Nah, proses kimiawi ini
membuat tubuh dapat menghasilkan sebuah energi nantinya. Selanjutnya kita akan masuk mengenai cara kerja enzim. Jadi cara kerja enzim ini dibagi menjadi dua ya. Ada dua teori. Yang pertama itu ada teori ketepatan induksi dan yang kedua nanti ada teori gembok dan kunci. Nah, pada teori ketepatan induksi ini, sisi aktif pada enzim bersifat fleksibel yang nantinya mampu merubah bentuk sesuai dengan bentuk substratnya. Ketika enzim tersebut bereaksi dengan substrat, enzim akan berubah bentuk menyesuaikan dengan substratnya sehingga terbentuk kompleks enzim substrat. Setelah terbentuk produk, enzim tadi akan melepaskan diri dari substratnya dan begitu seterusnya. Kemudian ada juga teori gembok dan kunci. Nah, pada teori ini enzim itu diumpamakan sebagai gembok yang memiliki bagian kecil yang bisa mengikat substrat pada sisi aktif enzim, sedangkan substratnya itu diumpamakan sebagai kunci yang bisa berikatan dengan sisi aktif enzim tersebut. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan metabolisme. Jadi metabolisme itu secara umum terbagi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme dulu yang akan kita bahas di sini. Jadi katabolisme ini merupakan proses pemecahan dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana atau yang lebih kecil. Nah, katabolisme ini juga disebut sebagai reaksi eksergonik karena dia membebaskan energi dalam bentuk ATP. Nah, di katabolisme ini nantinya akan dibahas mengenai respirasi aerob dan respirasi anaerob. Jadi respirasi aerob itu singkatnya dia merupakan respirasi yang memerlukan oksigen, dan sedangkan yang respirasi anaerob ini merupakan respirasi yang tidak melibatkan oksigen. Nah, di dalam respirasi aerob ini yang menggunakan oksigen ya, ini ada 4 tahap. Jadi, yang pertama itu ada glikolisis, yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga ada siklus Krebs, dan yang keempat ada transport elektron. Jadi ini akan kita bahas satu-satu mengenai proses dan tempat terjadinya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai proses yang pertama yaitu glikolisis. Jadi glikolisis ini nantinya dari senyawa glukosa akan berubah menjadi asam pirufat ya. Jadi tempat terjadinya itu di dalam sel, tepatnya di sitoplasma atau sitosol. Nah, kita langsung saja ke prosesnya. Jadi bahan dasarnya itu adalah glukosa. Ya. Dari glukosa ini memiliki 6 atom karbon ya. Jadi dari glukosa nantinya glukosa ini akan mengikat satu fosfat dari ATP sehingga berubah menjadi ADP. ATP di sini adalah adenosin trifosfat. Tri maksudnya 3 ya. Jadi di sini maksudnya senyawa 3 fosfat. Sedangkan ADP di artinya 2, jadi senyawa 2 fosfat. Dari 3 fosfat menjadi 2 fosfat. Kemudian namanya menjadi glukosa 6 fosfat. Kenapa disebut glukosa 6 fosfat? Karena 6 atom karbon tadi, satu fosfatnya berikatan di atom karbon yang ke-6 sehingga disebut glukosa 6 fosfat.
karena berikatan di atom karbon yang ke-6. Nah, selanjutnya glukosa 6-fosfat akan mengalami isomerasi sehingga menjadi fruktosa 6-fosfat. Hanya mengalami isomerasi saja, ya. Kemudian dari fruktosa 6-fosfat di sini akan mengikat satu fosfat lagi dari ATP dan menjadi ADP. Nah, sehingga menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Kenapa menjadi 1,6 difosfat? Maksud difosfat di sini yaitu dia fosfatnya ada 2 ya, di fosfat artinya fosfatnya 2, dan 1,6-nya ini maksudnya fosfatnya tadi berikatan di atom karbon yang pertama dan di atom karbon yang ke-6. Jadi disebut fruktosa 1,6 difosfat. Oke. Nah, selanjutnya fruktosa 1,6 difosfat. Nah, itu senyawa fruktosa 1,6 difosfatnya akan dipecah menjadi 2 senyawa PgAl, ya. Senyawa PgAl di sini maksudnya fosfogliseraldeida, ya. Di sini dia gliseraldeida, ya. Nah, dari PgAl tadi nantinya akan menghasilkan NADH. Nah, NADH di sini belum dapat digunakan oleh tubuh ya. Nanti dia harus diubah dulu menjadi ATP baru dapat digunakan oleh tubuh. Nah, jadi NADH ini berasal dari NAD+. NADH sendiri merupakan nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen. Sedangkan NAD+ merupakan nikotinamida. Jadi, yang terjadi di sebelah sini akan terjadi juga di sebelahnya, ya. Jadi ada 2 nanti. Selanjutnya, PgAl nanti akan berubah menjadi BPGA. Nah, BPGA ini merupakan bifosfogliserat. Nah, bifosfogliserat di sini ada 2 fosfat ya. Ada 2 fosfat nantinya. Nah, 2 fosfat, 1 fosfat di sini akan digunakan dan diubah menjadi ATP. Oke. Jadi fosfatnya sudah diambil menjadi ATP sehingga dari BPGA tadi berubah menjadi PGA. Nah, PGA ini merupakan fosfogliserat. Ya, sini ya. Kemudian dari PGA tadi akan diubah menjadi asam pirufat ya. Dia dari PGA tadi diambil lagi 1 fosfatnya sehingga dari ADP menjadi ATP. Nah, dan terbentuklah asam pirufat. Nah, di asam pirufat ini sudah tidak mengandung fosfat lagi karena fosfatnya sudah bergabung dengan ADP sehingga menghasilkan ATP atau energi ya. Jadi, selanjutnya tahap yang terjadi dari glukosa menjadi sampai ke PgAl
ini, maksudnya sampai fruktosa 1,6 bifosfat ini merupakan senyawa yang memerlukan ATP atau endergonik ya. Dia menggunakan energi. Selanjutnya yang dari 1,6 fruktosa 1,6 bifosfat sampai ke asam piruvat ini merupakan senyawa proses yang menghasilkan energi atau disebut eksergonik ya. Nah, kita akan masuk ke hasilnya. Jadi, di dalam proses glikolisis ini menghasilkan 4 ATP. Namun, karena tadi di atas ini kita membutuhkan ATP, jadi 4 ATP tersebut tadi dikurangkan 2 ATP, maka ATP bersih yang dihasilkan pada proses glikolisis ini berjumlah 2 ATP. Nah, untuk NADH-nya dihasilkan sebanyak 2. Ya, ada 2. Kemudian yang terakhir ada yang dinamakan asam piruvat dan jumlahnya juga ada 2. Jadi 2 asam piruvat ya. Nah, 2 asam piruvat ini nantinya akan digunakan untuk bahan dasar pada tahap yang selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam proses dekarboksilasi oksidatif atau biasa disebut reaksi antara. Kenapa disebut reaksi antara? Karena dekarboksilasi oksidatif atau DO ini merupakan reaksi yang terjadi sebelum masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, tempat terjadinya yaitu di mitokondria, ya, tepatnya di dalam matriks. Nah, yang menjadi bahan dasar dari proses ini yaitu 2 asam piruvat yang terjadi pada tahap sebelumnya. Ya, pada proses ini 2 asam piruvat ini akan diubah menjadi 2 asetil-CoA ya. Dalam proses perubahannya nantinya membutuhkan enzim atau yang disebut koenzim A karena tadi ini ada 2 jadi koenzim A-nya juga 2. Nah, nantinya akan menghasilkan NADH dari NAD+. Nah, jadi dalam prosesnya nanti juga akan menghasilkan CO2. Nah, dia ini di sini melepaskan 1 karbon ya. Jadi asam piruvat ini memiliki 3 atom karbon yang menghasilkan asetil-CoA ya. Jadi yang nantinya asetil-CoA ini memiliki 2 atom karbon. Oke. Kemudian untuk hasil dari proses ini dia yang pertama jelas yaitu 2 asetil-CoA yang nantinya menjadi bahan dasar untuk tahap selanjutnya. Kemudian 2 NADH, kemudian ada CO2 yang berjumlah 2 juga. Oke. Nah, baiklah. Kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap siklus Krebs. Jadi, siklus Krebs ini terjadinya di mitokondria ya. Sama seperti sebelumnya, tepatnya di matriks. Nah, ini ada yang namanya senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 karbon ya. Jadi, pada oksaloasetat ini nantinya akan bereaksi dengan hasil dari dekarboksilasi oksidatif, yaitu asetil-CoA yang memiliki 2 karbon,
Nah, setelah bereaksi akan menghasilkan asam sitrat yang memiliki 6 karbon. Oke. Jadi dari asetil-CoA tadi kan ada 2, maka yang diperlukan oksaloasetatnya juga 2. Nah, terus hasilnya juga 2 asam sitrat 6 karbon. Nah, selanjutnya akan mengalami perubahan isomer menjadi isositrat 6 karbon. Maksudnya 2 isositrat 6 karbon ya. Nah, selanjutnya tahap ketiga dia akan berubah menjadi 2 asam alfa ketoglutarat. Nah, di sini pada proses perubahannya dia akan menghasilkan NADH. NADH yang berasal dari NAD+. Nah, pada tahap perubahannya ini juga nantinya akan dihasilkan atau dikeluarkan satu karbon dalam bentuk karbon dioksida. Nah, sehingga dia pada selanjutnya dia itu dihasilkan 2 asam alfa ketoglutarat 5 karbon karena karbonnya tadi sudah dikeluarkan ya. Nah, selanjutnya dia akan mengalami perubahan menjadi suksinil CoA. Nah, suksinil CoA ini dia memiliki 4 atom karbon karena pada proses perubahan ini tadi dikeluarkan lagi satu karbon dalam bentuk CO2 juga dan dihasilkan juga NADH dari NAD+. Oke. Nah, dari sini nantinya tidak akan dikeluarkan lagi karbonnya ke berikut-berikutnya ya. Jadi akan tetap 4. Selanjutnya, suksinil ini akan diubah menjadi senyawa suksinat. Jadi suksinat ini memiliki 4 atom karbon ya, karena tidak ada lagi atom karbon yang keluar. Jadi akan terus tetap memiliki 4 karbon. Pada perubahan suksinil menjadi suksinat, ini akan menghasilkan senyawa GTP dari GDP. Nah, di sini perlu diingat, untuk mengubah satu senyawa suksinil menjadi satu suksinat akan menghasilkan satu GTP. Karena di sini koefisien untuk suksinil di sini berjumlah 2, maka suksinat yang dihasilkan 2, maka GTP pun 2 juga. Sehingga yang dibutuhkan juga 2 GDP. Oke. Di sini GTP ini setara dengan 1 ATP ya. 1 GTP setara dengan 1 ATP. Karena GTP ini singkatan dari guanosin trifosfat, sedangkan GDP ini singkatan dari guanosin difosfat. Selanjutnya, senyawa yang dihasilkan yaitu fumarat. Atom karbonnya tetap berjumlah 4. Pada proses perubahan suksinat menjadi fumarat, ini menghasilkan senyawa FADH2. Nah, dari FAD+. Nah, FADH2 itu merupakan flavin adenin dinukleotida hidrogen. Ini sama dengan NADH, tapi dia sama ya, belum bisa digunakan oleh tubuh sama seperti NADH juga. Dia harus diubah dulu ke ATP, baru dia dapat digunakan tubuh. Nantinya ini akan diubah dalam proses selanjutnya. Selanjutnya, fumarat ini tidak ada NADH, tidak ada NAD, GTP juga yang dihasilkan dari fumarat ke malat. Nah, dari malat ke fumarat, maksudnya dari malat ke oksaloasetat, ini nantinya akan menghasilkan NADH dari NAD+, ya. Jadi inilah nanti satu-satunya NADH yang dihasilkan tanpa mengeluarkan karbon dioksida.
Selanjutnya, kita masuk ke hasil. Hasil dari siklus Krebs ini adalah NADH yang berjumlah 6, kemudian FADH yang berjumlah 2, dan 2 ATP serta 4 karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap yang dinamakan transfer elektron. Jadi di sinilah nanti ada pengubahan NADH menjadi energi atau ATP dan juga FADH menjadi energi atau ATP. Ini terjadi di dalam mitokondria, tepatnya di membran dalam atau krista. Oke. Jadi nanti yang di sini kita anggap sebagai yang bagian atas kita anggap sebagai ruang antar membran dan yang bagian bawah kita anggap sebagai matriksnya ya. Kita akan bahas dulu mengenai NADH. Jadi pada tahap ini, oke, baiklah. Jadi di sini nanti yang bagian berwarna biru bulat ini, biru tua, ini disebut kepala yang tersusun di atas fosfat. Kemudian ini yang berwarna kuning merupakan ekornya atau lipid. Nah, jadi karena dua lapisan dia merupakan bilayer ya. Jadi bagian dari warna biru sampai ke kuning ini akan dinamakan phospholipid bilayer. Kenapa bilayer? Karena dia ada dua lapis ya. Yang kita bisa lihat dia ada dua lapis. Kemudian sini ada kompleks protein 1, terus ada kompleks protein 2, kompleks protein 3 yang berwarna biru, dan kompleks protein 4 yang berwarna hijau. Oke. Dan di sini juga ada yang dinamakan koenzim Q. Dan untuk yang warna abu-abu ini dinamakan sitokrom C. Dan selanjutnya ada bagian untuk masuknya hidrogen nanti ya di sini di ATP acid. Oke. Jadi kita masuk ke dalam prosesnya yang pertama mengenai NADH dulu. Jadi NADH ini akan diuraikan menjadi NAD+, kemudian elektronnya masuk ke kompleks protein 1 terus dikirim ke koenzim Q. Nah, ketika melewati kompleks protein 1, maka akan dikeluarkan satu ion hidrogen. Ini di atas yang berwarna orange. Selanjutnya dari koenzim Q, elektronnya akan dibawa ke sitokrom C melewati kompleks protein 3. Di kompleks protein 3 nanti akan mengeluarkan satu ion hidrogen juga. Nah, selanjutnya dari sitokrom C, elektronnya akan dibawa masuk lagi kembali ke matriks dari mitokondria melalui kompleks protein 4. Ketika melewati kompleks protein 4, dia juga akan mengeluarkan satu ion hidrogen lagi. Nah, setiap ion hidrogen yang dihasilkan ini akan dibawa masuk ke dalam matriks dari mitokondria melalui ATPase. Nah, jadi untuk satu ion hidrogen yang masuk akan mengubah satu ADP menjadi satu ATP, sehingga dapat disimpulkan satu ion hidrogen akan menghasilkan satu ATP, sehingga di sini ada 3 ion hidrogen, berarti akan ada 3 ATP yang dihasilkan untuk satu NADH. Nah, selanjutnya bagaimana dengan elektron yang tadi? Nah, elektron yang tadi itu
nantinya akan bereaksi dengan ion hidrogen. Elektronnya juga ditangkap oleh oksigen, menghasilkan molekul air atau H2O. Jadi, kenapa kita ketika bernafas kita membutuhkan oksigen atau menghirup oksigen yang diperlukan oleh tubuh? Nah, itu karena oksigen yang kita hirup ternyata berfungsi sebagai aseptor elektron atau perangkat elektron terakhir yang diubah menjadi molekul air. Makanya ketika kita menghembuskan udara, maka yang kita keluarkan adalah karbon dioksida yang dihasilkan di siklus Krebs dan di karboksilasi oksidatif. Lalu juga kita ikut keluarkan melalui proses pernafasan itu dari transport elektron. Selanjutnya, berarti dapat kita simpulkan untuk satu NADH ini menghasilkan 3 ATP. Nah, selanjutnya untuk FADH ini akan berbeda dengan NADH. Struktur tempat terjadinya sama di membran dalam atau krista. Nah, FADH2 ini akan diuraikan menjadi FAD+, kemudian elektron masuk melalui kompleks protein 2 dibawa ke koenzim Q, kemudian dibawa ke sitokrom C melalui kompleks protein 3. Kompleks protein 3 karena dilewati, elektronnya akan menghasilkan satu ion hidrogen. Nah, selanjutnya dari sitokrom C, elektronnya dibawa masuk ke dalam matriks melalui kompleks protein 4 sehingga nantinya akan menghasilkan satu ion hidrogen lagi. Nah, sama dengan di NADH tadi, ion-ion hidrogen tadi yang dikeluarkan ke ruang antarmembran akan dibawa masuk ke dalam matriks melalui ATPase. Nah, untuk satu ion hidrogen akan mengubah satu ADP menjadi satu ATP. Sehingga karena di sini tadi ion hidrogen yang dihasilkan cuma 2, maka ATP yang dihasilkan juga berjumlah 2. Jadi dalam proses perubahan 1 FADH2 hanya dihasilkan 2 ATP. Oke. Kenapa demikian? Karena proses ini dimulai dari kompleks protein 2, bukan dari kompleks protein 1, ya. Selanjutnya, untuk elektronnya sama seperti yang di NADH tadi, dia akan menghasilkan ion hidrogen, elektronnya juga ditangkap oleh oksigen sebagai aseptor elektron terakhir dan menghasilkan H2O. Nah, selanjutnya, satu FADH2 ini dapat disimpulkan yaitu 1 FADH2 sama dengan 2 ATP ya. Jadi, dapat kita simpulkan hasil dari ini pada tahap glikolisis ada 2 NADH, kemudian ada 2 lagi di dekarboksilasi oksidatif, dan kemudian 6 NADH pada siklus Krebs. Jadi totalnya ada 10 NADH sehingga menjadi 10 NADH tadi menjadi 30 ATP. Dan untuk FADH hanya dihasilkan pada siklus Krebs ya, yaitu berjumlah 2 sehingga menjadi 4 ATP. Oke. Jadi totalnya yaitu menghasilkan 34 ATP pada transfer elektron ini. Oke. Jadi
Jika ada pertanyaan dari proses-proses respirasi aerob yang terjadi, proses mana yang menghasilkan ATP paling banyak, yaitu jawabannya pada transport elektron, yaitu 34 ATP. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai respirasi anaerob. Nah, jadi respirasi anaerob ini merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen. Dia terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama glikolisis, ini yang membuat dia sama dengan respirasi aerob, tahap glikolisis, dan kemudian ada tahap fermentasi. Oke, kita langsung masuk ke dalam prosesnya. Yang pertama yaitu pada proses glikolisis. Jadi glikolisis ini merupakan proses perubahan glukosa yang memiliki 6 atom karbon, kemudian diubah menjadi 2 senyawa asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon. Oke. Kemudian hasil dari glikolisis yaitu ada 2 ATP dan 2 NADH. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu mengenai fermentasi. Fermentasi ini ada yang di hewan dan ada yang di tumbuhan. Kita akan bahas dulu yang di hewan. Untuk di hewan, 2 asam pirufat akan diubah menjadi 2 asam laktat, di mana sama-sama memiliki 3 atom karbon. Pada proses pengubahan 2 asam pirufat menjadi 2 asam laktat, ini membutuhkan 2 NADH diubah menjadi 2 NAD+. Nah, NADH yang dibutuhkan di sini diambil dari hasil glikolisis tadi. Selanjutnya, hasil dari fermentasi asam laktat ini yang terjadi pada hewan dapat disimpulkan. Yang pertama jelas ada 2 asam laktat dan kemudian selanjutnya ada 2 ATP. Nah, 2 ATP ini ATP yang dihasilkan pada proses glikolisisnya. Oke. Selanjutnya kita bahas fermentasi yang terjadi pada tumbuhan. Nah, di tumbuhan, 2 asam pirufat ini akan diubah menjadi 2 molekul asetaldehid. Nah, untuk asam pirufat ini tersusun atas 3 atom karbon, sedangkan asetaldehid tersusun atas 2 karbon. Berarti pada proses pengubahan dari asam pirufat ke asetaldehid ada pelepasan karbon dalam bentuk karbon dioksida. Karena ya, kenapa karbonnya ada 2? Karena dia melepaskan 1 karbon ya. Selanjutnya, dari asetaldehid yang memiliki 2 atom karbon, ini akan diubah menjadi 2 etil etanol ya. Untuk karbonnya dia tetap 2, oke. Nah, tidak ada karbon yang dikeluarkan, oke. Dan pada proses ini membutuhkan 2 NADH juga. Kemudian 2 NADH ini nantinya akan diubah menjadi 2 NAD+. NADH-nya ini NADH ini berasal dari proses glikolisis tadi, oke. Nah, sehingga dapat disimpulkan hasil dari fermentasi yang terjadi pada tumbuhan. Yang pertama itu ada 2 ATP dan ATP-nya ini berasal dari glikolisis tadi dan yang jelas ada 2 etil etanol. Oke.
Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai anabolisme. Jadi anabolisme ini merupakan reaksi penyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, ya. Dia di sini juga disebut sebagai reaksi endergonik karena dia menggunakan energi. Oke, jadi dia ada dua. Yang pertama itu reaksi asimilasi N atau nitrogen, yaitu ini melalui proses kemosintesis. Nah, proses kemosintesis ini merupakan proses yang menggunakan reaksi kimia, karena di sini kemo artinya kimia. Oke, selanjutnya ada reaksi asimilasi C atau karbon. Sini dia melalui proses fotosintesis. Nah, fotosintesis ini merupakan proses yang menggunakan cahaya, karena di sini foto artinya cahaya. Oke, jadi di sini memerlukan karbon dioksida atau CO2 yang diperoleh tanaman dari stomata atau mulut daun, kemudian nanti ditambahkan oleh H2O yang diperoleh melalui akar dan akan menghasilkan C6H12O6 plus oksigen atau O2, ya. C6H12O6 ini merupakan senyawa glukosa atau karbohidrat sederhana. Kemudian oksigen ini sebagai hasil dari fotosintesis yang akan dikeluarkan oleh tumbuhan melalui stomata. Di sini kita bisa lihat dengan sangat jelas kebalikan antara anabolisme dan katabolisme. Kalau anabolisme untuk respirasi aerob C6H12O6 maksudnya, C6H12O6 tadi yang dihasilkan dari anabolisme dibongkar dengan oksigen sehingga menghasilkan energi. Itu yang terjadi pada katabolisme respirasi aerob, ya. Oke, selanjutnya, sedangkan kalau di fotosintesis, hasil dari respirasi aerob tadi, H2O dan CO2, itu nanti digunakan untuk membentuk glukosa dan oksigen. Ya, oke. Oke, dari penjelasan saya tadi, maka dapat disimpulkan dalam bentuk skema seperti ini, ya. Jadi di sini metabolisme memerlukan enzim untuk melakukan katabolisme dan anabolisme, ya. Kemudian dari katabolisme ini nanti akan ada respirasi aerob dan anaerob, di mana respirasi aerob pada tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Kemudian pada anabolisme nantinya akan ada kemosintesis dan fotosintesis. Oke, baiklah, mungkin bisa saja yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.